Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di zaman berbeda dengan orang tua kita. Kenapa generasi 90-an menjadi generasi terakhir di mana orang tua mereka mendidik mereka seadanya, tanpa skill, tanpa kompetensi, masih relatif aman. Ini yang jadi bahan bahasan kita kali ini. Teman-teman, saya hari ini ada di daerah Kambo, Palopo, di daerah ketinggian. Dari sini kita bisa melihat teluk di bawah kaki Sulawesi ada di belakang saya. Alhamdulillah, ini kunjungan saya kesekian kali ke tempat ini. Kita kembali ke bahasan kita hari ini. Kita hidup di zaman yang berbeda, lingkungan yang berbeda, tantangan yang berbeda pada saat ketika kita kecil dulu. Karena itu cara mendidik anak-anak kita hari ini tentu saja juga boleh jadi memiliki tantangan berbeda dengan orang tua kita zaman dulu. Kita yakin memang setiap waktu, setiap zaman selalu ada tantangannya masing-masing. Tetapi yang menjadi bahasan kita kali ini adalah mengapa generasi 90-an menjadi generasi yang terakhir di mana orang tua tanpa skill, tanpa kompetensi, seadanya masih bisa aman. Anak-anak itu menjadi anak-anak yang tumbuh kembangnya, akhlaknya, perilakunya masih berpeluang menjadi generasi yang selamat lebih besar. Bapak Ibu yang lahir tahun 60-an, 70-an, 80-an, ketika Anda kecil dulu, informasi terbatas. Karena informasi terbatas, maka sumber kebenaran terbatas. Bapak Ibu yang lahir tahun 60-an, 70-an, Anda mungkin hanya nonton TVRI dari pagi sampai malam. Oh, mohon maaf, bukan pagi sampai malam. Dari sore sampai kira-kira jam 9-10 malam. Karena waktu itu televisi tidak 24 jam. Saya merasakan menjadi generasi yang tanpa listrik, nonton televisi pakai aki, tulisannya acu, dan itu pun hanya beberapa orang yang punya televisi. Orang tua saya tidak punya televisi. Saya nonton kepada orang paling kaya di kampung, namanya Pak Haji Mulyana, ya, dengan saya masih ingat, ya, tidak ada remote juga, hitam putih gitu. Setiap sore teman-teman satu kampung ngumpul di rumah mereka, nonton di rumah beliau untuk menonton film-film seru. Nah, apa yang bahaya dari nonton TVRI zaman dulu? Sinetron mana yang berbahaya? Bahkan beberapa film malah bermanfaat jika ditonton anak-anak sekalipun. ACI, Keluarga Cemara, Jendela Rumah Kita, atau berita zaman dulu, benar-benar berita yang boleh jadi menambah wawasan kita. Kita nonton berita nasional, dunia dalam berita, ya. Berbeda ketika kita nonton berita zaman sekarang. Apa yang kita rasakan oleh sebagian besar kita ketika nonton berita? Ya. Setelah nonton berita zaman sekarang, perasaan kita makin termotivasi, membangun bangsa, senang, ya, menambah wawasan baru, bahagia, atau malah pusing gak jelas. Coba tanya di sini Pak Aziz, Pak Alfian, setelah nonton berita zaman sekarang, kira-kira senang atau malah pusing gak jelas? Puyeng. Bikin orang Indonesia berantem atau bersatu? Berantem. Bikin semangat membangun bangsa atau malah perpecahan? Malah malas. Iya, malas nonton dan seterusnya. Jadi makin banyak nonton berita, kira-kira makin sakit nggak jiwa kita? Makin sakit, Abang.
Zaman sekarang, nonton berita zaman sekarang berbeda dengan nonton berita zaman dulu. Tidak berarti kita dilarang nonton berita, tapi dampaknya berbeda, begitu. Sekarang teman-teman yang lahir 80-an sudah ada stasiun televisi selain TVRI. Ada RCTI yang lahir kira-kira tahun 1988-89 mengudara pertama kali, lalu disusul SCTV, lalu disusul TPI. Tapi itu pun relatif aman. Kenapa? Meskipun sudah ada televisi swasta, ya, belum ada internet, ya, belum ada Netflix, belum ada televisi luar yang masuk ke rumah-rumah keluarga, ke setiap keluarga. Belum banyak yang mempengaruhi anak-anak selain orang tuanya, dan lingkungan sekitar pun masih homogen, ya. Jadi generasi 80-an, 70-an, 60-an karena informasi terbatas, mereka menginstal software, merefleksikan perilaku dari perilaku orang sekitarnya yang umumnya norma masih terjaga, ya, tokoh masyarakat menjadi rujukan, ya, agama menjadi rujukan karena lihat dari perilaku orang sekitar. Maka teman-teman yang 80-an bisa jadi adalah, ya, generasi terakhir di mana paling bahagia di dunia dalam soal bermain. Anda bisa bermain tanpa kebingungan, seperti anak-anak zaman now yang sedikit-sedikit gampang bosen. Nonton TV nggak boleh, main HP nggak boleh. Aku bosen, ma, aku harus ngapain? Teman-teman, ya, adik-adik saya yang lahir tahun 80-an, Anda pernah kebingungan nggak untuk bersenang-senang dengan teman-teman Anda? Ya, Pak Alfian, Pak Aziz, pernah nggak kebingungan bersenang-senang dengan teman-teman? Tidak, Bang. Tidak. Main apa zaman dulu? Dari pulang sekolah sampai atau hari libur, kira-kira main apa? Main karet, Terus? kelereng. Banyak sekali permainan yang indah sekali kan zaman kalian dulu, betul? Betul. Dari batu, pecahan genteng, daun-daun, bener? Kita tidak tergantung. Jadi kita yang melakukan sesuatu, mencari informasi, bukan mencari kebahagiaan, bukan disodorkan gitu. Ya, kita tahu kalau kita belajar ilmu pendidikan, ada namanya mainan aktif dan ada namanya mainan pasif. Ya, mainan aktif itu adalah mainan di mana mainannya yang mengatur si pemain. Mainan aktif itu kayak games di handphone. Mainan aktif itu yang membuat manusia atau anak-anak jadi bergerak mengikuti alur permainan itu, namanya mainan aktif. Yang terbaik buat otak adalah mainan pasif. Mainan pasif adalah mainan-mainan yang tidak bergerak dan hanya menyerahkan kepada penggunanya itu mainan mau dijadikan apa. Mainan pasif itu diantaranya adalah loose part atau bagian-bagian benda-benda tertentu yang terpisah-pisah seperti Lego, daun, ranting, batu. Itu akan mengaktifkan otak anak karena terserah anak gitu. Tapi tidak semua Lego ya. Lego yang disusun-susun terserah anak itu disebut mainan aktif. Tapi Lego, Pak Alvin pernah lihat nggak Lego yang sudah ada rancangannya, bentuk pesawat, bentuk rumah gitu. Nah, Lego itu sebenarnya Lego semi aktif gitu. Iya, karena anak-anak hanya menyusun berdasarkan bentuk yang dirancang oleh desainer pembuat mainan gitu. Ya. Jadi bisa dipahami ya, mainan terbaik adalah mainan apa? Pasif. Pasif. Karena yang aktif apa? Otak anak, gitu loh. Nah, maka anak-anak lahir 80-an karena mainannya kebanyakan mainan aktif, maka kreativitas menjadi jalan. Anak-anak 80-an nggak pernah tuh yang namanya kebingungan. Ya, aku main apa ya hari ini? Pernah nggak kalian? Nggak pernah, Bang. Bahkan kalau disuruh tidur malah lari. Iya, kalau disuruh tidur malah lari. Jadi anak-anak 80-an malah sering diginiin sama orang tuanya, pulang bobo siang atau main terus kan gitu loh. Iya. Beda dengan anak sekarang, ya,
Mungkin sebagian orang tua akan ngomong, jangan di rumah terus, depan HP terus, depan di rumah, sana keluar main. Ya kan? Kebolak nggak tuh? Kebolak. Kebolak ya. Ya. Kalau kebalik bener, ya ini kebolak, hari nggak bener ya gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang kita bahas yang 90-an. Generasi 90-an meskipun mungkin secara permainan tidak sekompleks anak-anak 80-an, tapi Anda adalah generasi terakhir. Selamat, Anda juga adalah generasi terakhir di mana orang tua Anda less of skill, tanpa kompetensi, tidak pernah belajar parenting atau pengasuhan, Anda masih selamat. Kenapa? Karena meskipun sudah ada internet, ya, tapi belum ada smartphone, ya. Waktu Anda SD belum ada tuh yang namanya Twitter, Instagram, YouTube, ya. YouTube muncul tahun kira-kira 2005. Waktu itu Anda sudah usia SMA bisa jadi, ya. Oh, aplikasi pesan teks ya cuman SMS. Aplikasi chatting di internet baru MIRC, yang dan itu pun mainan mahasiswa yang ASL, PLS gitu. Ya, pitch dong, Pak Alfian pernah merasakan nggak itu? Pernah, Pak. Ya, Iya. yang pitch dong gitu kan, 22 MKS, ya kan, MKS. Makassar, ya kan, Chatting. ya chatting MIRC itu mainan mahasiswa teman-teman, bukan mainan anak SD di yang lahir tahun 90-an begitu, ya. Karena internet masih terbatas, maka informasi terbatas. Karena informasi terbatas, sumber kebenaran terbatas. Karena sumber kebenaran terbatas, maka ya, ketika kita dinasehatin orang tua zaman dulu, kita tidak punya peluang membantah orang tua kita. Karena untuk membantah, jangan membantah, menanggapi pun kita nggak berani. Kenapa? Karena untuk menanggapi informasi yang diterima dari orang tua kita, apalagi membantah, kita itu perlu benchmark, ya, perlu data yang lain, perlu data yang lain, maaf, ya, untuk membantah informasi yang diterima dari orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita nasihatin kita zaman dulu, kamu harus A, B, C, jawaban kita adalah engge, iya, muhun. Kalau orang sini nyebutnya iye, kan gitu loh. Ya meskipun saya sempat salah paham juga ketika datang pertama kali ke daerah sini, orang sini suka ngomongnya iye. Saya pikir itu tuh malah kayak ngece atau ngeledek gitu ya. Saya sampai ngomel itu ya, pernah tuh ya, iye abah, ih kenapa sih kalau ngomong iye terus kayak iye itu kayak ngeledek dia. Padahal ternyata iye dalam bahasa sini artinya apa? Sopan ya, Pak Alvin ya. Iya. Ternyata iye itu artinya sopan, tapi karena saya nggak paham konteks budayanya, kayak diledek gitu. Ih, ngomongnya biasa aja deh, jangan gitu-gitu iya segala iya gitu. Ternyata malah tabe abah, maaf abah. Ternyata di sini iya itu maaf, itu penghormatan kami, ini bahasa halus kami. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf nih sama orang Palopo, Makassar ya. Iya, ternyata sopan, Masya Allah. Kita kembali lagi ke generasi 90-an. Karena informasi terbatas, ketika kita dinasihatin orang tua, jawaban kita adalah iye orang Riau, iyo orang Palembang, muhun orang Sunda, ya, enje orang Jawa, kan gitu. Kenapa kita, meskipun kita nggak setuju, kalau nggak setuju kita cuma berani ngedumel dalam hati kan, gitu kan, kita nggak berani mengekspresikan, mengkomunikasikan, ya, bukan karena kita soleh patuh, bukan, karena untuk membantah sekali lagi itu harus ada informasi pembanding, ya. Maka zaman dulu dengan teladan sudah cukup kita mendidik anak. Zaman sekarang teladan aja nggak cukup. Maka ketika hari ini kita di era informasi yang melimpah, apalagi tidak dibatasi anak-anak kita, ya, orang tuanya seadanya mendidik anak, bisa jadi sebagian orang tua akhirnya otoritasnya tercerabut. Banyak orang tua tak berdaya menghadapi perilaku anak, tantangan perilaku anak, ya. Kita sering mendengar sekarang anak-anak yang remaja ketika kasih input orang tuanya, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus T. Pernah dengar
jawaban anak-anak sekarang salah satunya adalah begini, kamu harus A. Enggak gitu konsepnya mah, kamu harus B sayang. Nggak bisa mah digeneralisasi begitu, tidak sesederhana itu mah. Hati-hati ya kamu gaul sama si Ajis. Apa jawabannya? Ma, ayah, don't judge a book by its cover. Jangan negative thinking lah, gitu. Ya. Kenapa? Karena informasi melimpah membuat mereka juga punya pengetahuan, wawasan, vocabulary yang bagus, gitu. Ya. Sayangnya jika tidak disertai dengan attitude yang bagus, karakter yang bagus, kalau bahasa agamanya adab yang bagus, ini malah menjadi bumerang buat perilaku anak. Ya, bahkan sebagian orang tua malah yang terpengaruh oleh anak, bukan anak yang terpengaruh orang tua. Misalnya ketika orang tua mendapati anaknya ngomong gini, mama aku mau camping, ayah mau camping, kemana? Ke gunung. Sama siapa? Sama teman-teman. Anak kita perempuan 15 tahun. Ya, laki-laki perempuan? Iya. Berapa orang? 10 orang. Ada orang dewasa nggak? Gurunya gitu, ustadzahnya gitu? Nggak ada. Mungkin sebagian kita yang peduli akan serta-merta mengatakan, oh kalau ada ustadznya, gurunya, ayah izinkan. Tapi karena nggak ada orang dewasa yang mendampingi, ayah tidak mengizinkan. Ketika mendengar ucapan itu, anak yang 90-an, 80-an bisa jadi marah, ngambek, tapi masuk kamar gitu. Nggak berani, nggak ada argumen panjang lebar yang lain gitu. Kecenderungannya 1-2 mungkin ada, tapi sebagian besar kita tidak bisa berkutik sebagai anak. Ya. Tapi apa yang terjadi kalau kalimat itu diucapkan dalam konteks zaman sekarang? Anak tidak mudah menyerah, mereka dengan mudah akan mengatakan, temanku diizinkan, kenapa aku tidak boleh? Aku bukan anak kecil, aku tahu mana yang baik dan buruk buat aku. Kan itu. Ya. Bagaimana mungkin ayah ibu ya menyayangi anaknya kalau ayah ibu seperti, kalau ayah ibu sayang sama anaknya, biarkan anaknya bahagia dengan cara anaknya. Ya, aku adalah aku bukan ayah, aku bukan ibu. Jangan menjual masa lalu ayah. Ya. Jangan jadikan aku seperti ayah seperti itu, aku berbeda. Ya, atau mungkin bagaimana mungkin aku percaya diri kalau ayah ibu tidak pernah mempercayai aku? Ketika mendengar kalimat-kalimat ini, jika kita kurang skill, ya, kurang kompetensi yang cukup, sebagian kita jangan-jangan malah terpengaruh oleh anak. Ketika anak mengatakan, bagaimana mungkin aku percaya diri kalau ayah ibu tidak pernah mempercayai aku? Jangan-jangan sebagian kita berkata dalam hati, ya juga ya. Siapa lagi yang mempercayai anak kalau bukan kita, orang tuanya sendiri? Dan mungkin malah sebagian kita mengatakan, ya udah pergi aja, pergi. Ya, pergi anak ya, pergi. Tapi kamu harus jaga diri, ya. Jangan ngobrol sampai malam, ingat sholat, ya. Ayah ibu cuma bisa nitipin kamu sama Allah. Tuh lihat, Allah sudah nitipin sama orang tua, kenapa dibalikin lagi kan? Ya. Jadi semacam itulah Bapak Ibu ya. Maka anak saya yang lahir tahun 2000-an, anak Bapak Ibu yang lahir tahun 2000-an, kita harus memiliki bekal-bekal yang berbeda dibandingkan orang tua kita zaman dulu. Ya, kita harus menambah wawasan kita, kompetensi kita, skill kita, vocabulary kita, agar kita bersiap beradaptasi dengan perubahan zaman ini. Sehingga zaman boleh berubah, tapi kebaikan anak kita tetap istiqomah. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.